Langsung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alasan yang mungkin kurang tepat untuk makom saya disuruh menandatangani prasasti dan pesan-pesan, dan saya tulis pesan, mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah sebagaimana tempat turunnya kapal Nabi Nuh. Maka doa yang kita ucapkan adalah sebagaimana Nabi Nuh berdoa mohon supaya di tengah dunia yang penuh banjir kedzaliman seperti sekarang, Allah memperkenalkan bahtera kapalnya Nabi Nuh itu mendarat di tempat yang oleh Allah diselamatkan, diberkahi dan dikasih rezeki. Rabbi, monggo, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Artinya tempat ini menjadi tempat jalan tol ke surga. Amin. Untuk siapa saja yang memasuki sini dan melakukan hal-hal yang Allah menyukai dan Rasulullah mencintainya. Amin ya. Jadi nanti kita cari ilmu, ojo nganti ngelakoni atau apapun di bidang apapun, di sisi apapun, sing pertimbangannya adalah ojo nganti Gusti Allah ora seneng, ojo nganti Kanjeng Nabi ra kersan ya. Oke, wong salat, wong ibadah ning urung karuan Gusti Allah ridho ya toh? Tuh. Nek sing ora salat rasa digagas, kaitan ora pengen swarga. Muga-muga kabul mlebu neraka. Gitu. Sing wis salat, sing wis selawatan, sing wis gawe apik, bebrayan akhlakul karimah, kadang-kadang tidak menghitung ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar supaya kita tidak terjebak, kejeglong atau terseret ke tempat-tempat yang nanti arahnya tidak siratal mustaqim, melainkan sirot-sirot yang lain yang Allah tidak menunggu kita. Jadi itu doa saya, Mam, Imam adik saya. Iki pertamanya ingin saya kemukakan, iki nggone iki empuk tenan ki aku arep tiba terus. Soalnya saya rakyat kecil, biasanya ya galar-galar biasa, kayu biasa, pesteran biasa. Iki ono kasure iki dadi marake aku goyang ngene iki. Mulane aku ora dadi apa-apa ning Indonesia, pejabat ora, ulama ora, kiai ora, wong sugih ora, pokoke ora kabeh. Mergo kuwi empuk kabeh. Aku biasa urip ning bumi ki rampuk. Sing empuk nek kowe iso angon atimu, angon kelakuanmu, angon akhlakmu, angon pikiranmu supaya cocok karo karepe Gusti Allah lan bareng-bareng berada di Siratun Nubuwah. Amin ya rabbal alamin. Saya agak kaget datang ke sini ini meskipun saya sangat senang ya. Ini kita tawasulan dulu apa langsung dengan Kiai Kanjeng? Workshop dikit dulu ya, tolong ya. Jadi saya tadi itu datang ke sini sama Kiai Kanjeng, ibu-ibu di jalan-jalan itu selawatan. Piye Ismail? Sallallahu ya mah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aku seneng banget. Jadi Kiai Kanjeng langsung sinau, langsung nyatet sing diselawat ke ibu-ibu awan mau gitu ya. Dan kami merundingkan di belakang. Jadi untuk pertama ini sebelum kita tawasulan, saya ingin bersama-sama berangkat dari selawat ini. Jadi aku rene iki ora arep nyeramai kowe. Aku rene arep sinau karo Kiai Kanjeng marang kowe kabeh, marang ibu-ibu bapak-bapak kabeh gitu ya. Nah,
tolong sampean ikutin paket awal ini dengan sholawat ini, kemudian kita kembangkan. Karena gini, sing durung sholawatan perlu diajak sholawatan supaya kene iki iso mungkin diterima Gusti Allah. Mergo nek ndelok kelakuanmu kabeh jane ora lulus. Isane lulus ki mergo kene gandolan klambine Kanjeng Nabi, ngoten nggih. Nek ora ana Kanjeng Nabi kene iki sing ora mlebu swarga lah gitu ya. Tapi yang sudah selawatan juga tidak pasti masuk surga, karena bisa juga selawatan itu di tengah-tengah jalan kita kan kintir atau katut hal-hal yang sifatnya kadunyan. Tuh. Jadi ibarat matematika, kowe kudu ngerti nol nek munggah ki 1 2 3 4 saterusé, nek mengisor ki kok min 1 min 2 min 3 min 4. Nah, kowe selawatan, kowe nyambut gawe, kowe gawe apa wae ning urip iki, kowe kudu duwe ilmu untuk merumuskan kowe iki munggah nang angka 1 2 3 4 apa kowe mudhun min 1 min 2 min 3. Kan Allah sendiri kan sudah memberi peringatan fawailul lil musallin alladzina hum mosok ora apal. Aku wis bangga karo penduduk sini, full rapal fawailul apa? Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim. Jadi orang sholat, orang ibadah bisa sahun. Sahun tuh lalai apa? Ndelereng nek cara nganggo motor ndelereng apa ya? Cara kene apa ya? Kudune siratal mustaqim kok iso miring malah mlebu jurang. Ngoten nggih, itu namanya sahun. Terus piye is? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'una wa yamna'un ma'un. Jadi ibadah apik, sholawat, ibadah terus, sholawatan terus itu tidak dipastikan kowe iki kan urip kan siratal mustaqim nggih. Pokoke jenengan mrono nang mustaqim nang swargane Gusti Allah, ngoten nggih. Itu kita lewat jalan yang dulu dibentangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kowe liwat dalan kuno kuwi, ora liwat dalan liyane. Itu namanya siratun nubuwah atau siratun nabi atau sabilin nabi, terserah. Pokoknya jalan kenabiannya Rasulullah dulu. Pokoke dhewe liwat kuno kuwi milih, ora liwat dalan liyane. Ning dalan kuwi ya akeh angine saka kiwa tengen, saka ngarep mburi, dan sok-sok ana racune, sok-sok dalane jeglong-jeglong gitu kan. Jadi kadang-kadang meskipun sudah lewat siratal mustaqim ternyata nanti bisa jatuh ke jurang, bisa terjebak yang tidak disukai Allah, dan akhirnya tujuan kita tidak tercapai, bisa aja. Karena Allah sendiri sudah mengatakan fawailul, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya itu lalai. Terus yang berbuat riya wa yamnaunal maun, dan enggan memberikan pertolongan atau bantuan. Salat itu nek kue salat nang Gusti Allah, kue nganggo syariat 5 waktu kue ya, takbiratul ihram nganti salam. Nek salati Allah nang kue ngekei rahmat, memberi kesejahteraan, menjamin nasibmu gitu, menenangkan hatimu. Itu salatnya Allah. Kue gampang memahami nih. Mbak kepada suami cinta kan? Nek wis ndi suami lho, nek durung wis gari milih ke Kanjeng. Cinta ya. Terus nang anak ya cinta. Padha ora bentuk cintamu kepada suami dengan bentuk cintamu kepada anak. Beda toh? Kepada tangga juga kita semua mencintai. Tapi nek gue cinta tonggomu podo karo cinta karo bojomu kan dosa to. Engko do pesta seks terus alasannya cinta kepada tetangga ngono kuwi. Jadi kan salat itu jamaknya sholawat. Sholawat itu bentuknya adalah menyatakan cinta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad dengan berbagai macam variasinya. Yang bagus ada yang di
doa tahiyat itu. Nah, jadi sholawat itu adalah sholat. Cuman bedanya sholatnya kita kepada Rasulullah itu dengan mengucapkan dan batin Allahumma sholli wa sallim sholli ala Muhammad gitu ya. Nah, kalau kepada Allah sholat kita ya sholat 5 waktu, sholat sunat, poso Ramadan sak piturut. Nah, sholatnya kan Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu Yusholluna ala nabi. Jadi Allah itu sholat nang nabi, malaikat ya sholat nang nabi. Rasa ragu-ragu untuk mengucapkan itu. Cuman ngertiane bentuk sholatnya nabi nang Allah kui beda karo bentuk sholatnya Allah nang nabi. Nang pada tresno to, sama dengan istri kepada anak, istri kepada suami, sama-sama mencintai tapi beda caranya kan itu kan. Nah, kita Allah sholat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi Allah karo malaikat ya sholat nang nabi karo malaikat. Ning bentuk sholatnya sesuai dengan makomnya gitu. Kalau sholat kita kepada Allah itu pengabdian, sholatnya kepada Allah itu rahmat gitu ya, kan gitu. Cetok ya. Jadi aku orang nyalai NU Muhammadiyah ya. Selama ini kan dalam bahasa Indonesia kan sholat itu bukan sholat. Padahal kui sholat. Nek yusolli kata kerjanya itu ijen, nek yusholluna iku wong akeh. Jadi orang bersolawat itu orang sholat bahasa Indonesianya. Selama ini sama kiai-kiai disembunyikan seolah-olah sholat ki beda karo sholat gitu. Ora sholawat ki ya sholat, tapi bentuknya sesuai dengan makom dan posisinya masing-masing. Kue cinta karo wedhusmu ning ya aja bentuke padha karo cinta karo bojomu. Engko wedhusmu meteng lucu kae ya. Raine kaya kowe ning apa sikile wedhus misalnya ngono kan. Nah, jadi ngerti maksudnya ya. Mangan karo mangan iso beda to, Mas. Ana mangan geragas, ana mangan sing nganggo pil to, ana mangan sing nganggo sego, ana sing nganggo sambel. Jadi sama-sama makan. Sama-sama sholat. Tapi tergantung posisinya. Sholatnya Allah kepada kita beda dengan sholat kita kepada Allah. Cetok ya. Nah, saya tadi masuk sini tuh bahagia karena ibu-ibu sholawatan ini tadi ya. Nah, itu teman-teman sekalian sekarang itu saya pakai untuk pintu masuk. Jangan sampai Shirathul Mustaqim yang kita jalankan sekarang itu kejeglong-jeglong ke sesuatu yang salah, yang membuat kita nanti orang tekan swarga yang tekan neraka gitu loh. Nah, salah satu aku njaluk kanca-kanca melu golek ilmu ya. Salah satu syarat untuk sampai ke Allah kan ada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan iya wadkhuli fi ibadi wadkhul. Jadi syarat utama ridho kepada Allah sehingga Allah juga ridho kepadamu kan gitu kan. Terus wadkhuli fi ibadi mlebu nang komunitas atau masyarakat yang mengabdi kepadaku dan manggono ning swarga kan gitu. Dan itu kan syaratnya ngene, saiki aku ben kowe diterima ibumu entuk ora kowe mlebu omah, Bu, piye kabare? Entuk ora ngono kuwi. Kira-kira ditampa ora karo ibu? Kok durung liwat iki wis awan kaya ngene urung liwat piye iki? Apik ora kuwi? Jadi untuk diterima ibu, diterima bapak, diterima manusia, diterima Allah kan ada sopan santunnya, ada akhlaknya, ada habitatnya, ada estetikanya atau keseniannya. Jadi orang yang selawat mesti apik. Selawat sing piye sik, selawat sing tekan ngendi sik kan gitu. Kadang-kadang saiki takbiran we aku takon Allah iki ketok ora? Nek ketok iki kan barang kasar atau barang kasat moto ya. Nek Allah kan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful. Allah itu latif. Allah itu maha lembut sehingga kowe ra iso ndelok mergo kowe seneng isone berlatihnya hanya melihat barang-barang kasar ngono. Nah, aku takon Allah apa itu kan mengagungkan Allah. Untuk sampai kepada Allah itu kita kasar apa halus? Allahu Akbar. Allahu Akbar ngono ya. Saiki lak ora Allahu Akbar, duduk. Terus jalan susu kowe dijabut gulumu.
nang Gusti Allah kok gedabikan. Nang ibumu ora entuk biayaan ya to. Iki saiki wis do biayaan karo Allah karo Kanjeng Nabi. Ngagune hubur Rasul suwe kowe kepleset hubud dunya. Gitu kan. Kudune mahabbatullah, kowe kepleset mahabbatud dunya. Jadi kowe liwat dalan Siratun Nubuwah iki aja nganti noleh ngiwon dengan istiqomah dengan kelembutan kepada Allah. Lembut itu lak batin gitu ya. Kowe tresno karo cah wedok, apa kowe bersikap selembut-lembutnya atau sekasar-kasarnya? Selembut-lembutnya toh. Nah, kepada Allah apalagi, betul enggak? Nah, karo kepada Allah kowe biayaan jaran kepangan jadilan kira-kira Gusti Allah seneng apa ora? Makanya sekarang ayo bareng-bareng dijajal dengan selawat model desomo iki. Selawat Jibril. Enggak. Desomo. Desa Lengkong. Lengkong ya. Oke. Lengkong, langkung, lengking. Nadane sepira mau? Tolong sampean ikuti berbagai kemungkinan. Judulnya selawat apa ini? Judul Jibril. Selawat Jibril. Selawat apa meneh Jibril. Jibril, hati-hati kowe. Hati-hati kowe. Jadi selawatane wong karo ibumu kudu sopan kok ya to. Karo ibumu kudu alus, kudu ibumu iki ridho. Aja nganti ibumu ora ridho. Piye to, Bu? Ora mateng-mateng iki. Entuk ora ngono kuwi. Nah, jadi apalagi sama malaikat, apalagi sama Allah, apalagi sama Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi kan manusia paling lembut sepanjang masa, gitu. Kalau kita wiridan yang paling tinggi kan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya. Yang tadi ayat tadi Innallaha khabira wa ma roma siapa sini? La tudrikul absar, artinya wa huwa yudrikul absar. Dia Allah itu tidak bisa dilihat oleh makhluk, oleh semua absar. Absar itu titah, nah cara Jawa ini titah, creature bahasa Inggrisnya ya. Ning beliau bisa melihat semua makhluk, nganti sing cilik-cilik, nganti sing apa ya tengu iso ndelok. Semua sama Allah itu sangat cetha. Ada daun yang ada airnya terus menjadi embun, jatuh, ngedrop, itu Allah ngelihat. Dan Allah tidak buta dari apapun saja. Sak cilik-cilik kan cilik sepiro to? Sel cilik to. Sel terdiri dari atom-atom, terus ono meneh sing cilik ora? Neutron, apa? Proton, neutron. Sing cilik meneh ora? Apa? Quark. Ya. Itu makin kecil makin Allah bisa melihat. Kalau kita kan ketake sing cahyu pora ngono tok, gitu. Tempe penyet apa tempe keripik ngono tok to. Ning ora iso ndelok barang sing halus-halus. Nah, menurut sampean selawatan itu menuju kehalusan apa menuju kekasaran? Halusan. Bener ya? Kowe lho sing ngomong lho, itu aku lho ya. Misalnya kowe sok-sok mlebu swarga tenan alhamdulillah. Amin. Ya. Nek aku sih ora iso ndelok bahwa kalian ndak masuk surga. Meskipun aku ora iso mastekke ya sing duwe Gusti Allah kuwi. Ning pokoke aku ora iso mikir nek kowe ora mlebu swarga. Gek salahmu ki apa? Mateni ajudan ya ora tahu. Wong ora duwe ajudan ya to. Menjadi backing judi ya ora tahu ya to. Dadi bupati ya ora tahu. Apa meneh ketangkep KPK ya to. Jadi nek tak delok-delok wong yo iki tempatnya ini berkah, masyarakatnya lembut-lembut, tulus-tulus. Dusone iki apa to ibu paling ngrasani pol iki. Paling itu. Jadi aku rasa bayangke nek kowe ora mlebu swarga, insyaallah ibu-ibu kabeh dulur-dulurku sak lengkong iki penghuni surga, ahlul jannah. Ning aja nganti kepreset utawa kejeglong hal-hal sing marake kowe ora sida mlebu swarga, yaitu ancaman-ancaman dari dunia. Ancaman dunia itu bisa nafsu, harta benda yang berlebihan gitu. Iso hasad atau pokoknya berasal dari luar maupun dari dalam dirimu, ngono ya. Nah, kita mau cek sekarang, kita rasakan bersama-sama. Seperti saya itu dari jam 5 sore sampai jam 7 tadi kan mendengar selawatan yang sangat
penuh semangat kaya arep perang gitu. Aku kuwi apik ya, tapi dirasake kira-kira coba sekarang sehalus-halusnya jadi pakai genre. Nek kowe duwene ming gendang gelem ora gelem kan nganggo irama gleng gleng gleng. Ya. Nek kowe nganggo biola suling kan ana kelembutan. Ya. Saya sadurunge selawat Jibril aku njaluk anu sik. Sesuk ora wis Jibril langsung. Aku njaluk minimalis dan halus-halusnya, kemudian genrenya kita kembangkan sampai puncaknya koplo. Ya, sampai puncaknya koplo. Ayo. Bid Islami tolong menemani para jamaah. Sallallahu Allah
Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang berdiri mas, bergerak sesuai dengan ritme atau irama. Sakar saya, yo, is, yo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Iki terakhir iki mau kira-kira malaikat Jibril seneng pora. Nek ana Kanjeng Nabi kira-kira sing paling disetujui sing ndi? Sing alus apa sing goblok? Tolong ya selawatan itu diperhatikan. Jangan lakukan yang kamu senang tapi Kanjeng Nabi ra seneng, ngono ya. Ojo nganti ngelakoni meskipun kowe seneng Allah ra ridho, ngono ya. Dadi selawatan itu baik, ning caramu membawakan selawatan terutama juga dengan gerak atau dengan musik itu ojo nganti Allah maido gitu kan. Ya ra? Bisa ya? Kira-kira nek kowe dadi malaikat Jibril piye? Ndak iki mah. Asu. Mungkin maksudnya ya. Mulane kudu duwe pengetahuan, kudu duwe ilmu. Syukur kowe ora mung duwene jidor karo terbang, kowe ya iso nada, iso gesekan. Terus sekarang halus-halusnya duwe nada, duwe alat gesek, alat tiup, nek iso ya. Nek kowe duwe muter bangdok karo jidor, gelem ora gelem akhire koplo to. Nek koplo kira-kira cocok ora mlebu swarga.
Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus coba. Coba Mbak Nia. Oke, siap. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati terus koplo. Ya ayuhan nanti. Ya Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Koplo. Aku ora takon halal apa haram, makruh apa sunah. Sing takake pantes ora. Mlebu swarga gedabikan kaya ngene iki. Biayaan ngengesan kuwi. Cocok ora? Jadi saiki nek kowe nggih musik selawatan ya sing memperhatikan rasa nang Allah, sopan santun kepada Rasulullah dan akhlakul karimah ngono ya. Aku ora ngarani ngono kuwi ra entuk ora. Sakarepmu ora apa-apa. Wong kowe nutuki ndasmu dhewe ya ora apa-apa kok. Kowe njupuk tabe bedhug ya solo kok. Ora apa tak karep-karepmu. Ning kan ana resikone. Jadi sebaiknya wong nang ibu kan ya kudu sopan, kudu halus. Nang bapak, ibu nang anaknya ya halus, lembut. Nah, sholawat itu adalah ekspresi kelembutan hamba kepada Rasulullah dan Allah juga mempersyaratkan lutfun, kelembutan gitu ya. Jadi aku ora nyalahke lho ya. Jadi aku ora ngritik, ora nyalahke ning aja nganti saking semangat selawatan kuwi njur dadi mendem. Mendem to ini, mendem to. Mendem to kuwi? Ya. Jadi ora sida siratal mustaqim akhirnya. Ngerti maksud saya ya? Jadi jangan sampai wis apik-apik aja dirusak karo koplomu gitu loh. Soalnya kita di ora siratal nubuwah tapi ora siratal mustaqim, siratal nar. Dudu mahabbatur rasul. Terus Kanjeng Nabi seneng ora ndelok kowe ngono. Piye? Kanjeng Nabi gede-gede. Sik ana umatku kaya ngene. Kok ya ana umatku kaya ngene. Nek nabine kowe luwih kasar. Bajingan. Ya. Ngerti ya Mas ya? Jadi tolong imajinasi sama membayangkan bahwa kita sholawat untuk Rasulullah. Saya misalnya takbiran. Takbiran itu kan mengagungkan Allah toh. Dan kita itu mengucapkan kalimat thayyibah termasuk Allah Akbar itu kan ono sebabnya. Nek ono cawe itu ayu kowe ngomong piye? Masyaallah. Ya tahu ngono? Ayu tur seksi tur kemerabi. Subhanallah. Ngono ya. Tur sangune gede banget. Allahu Akbar. Ya lah. Nah sekarang Allahu Akbar itu kan kata yang paling agung yang dihadiahkan kepada kita oleh Allah untuk menyadari betapa agungnya Allah, betapa dahsyatnya Allah itu ya. Jos, maha josnya Allah itu ya. Maka kita takbiran itu sing apik ya. Coba Islami, nadan Islami takbiran sing alus.
Utawa ngene, kalimat thayyibah apa itu? Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Kita ambil astagfirullah ya. Selama ini kan kalau Kiai Kanjeng kan pakai astagfirullah ngono ya. Yo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Orang Malaysia, beliau orang Melayu. Astagfirullah. Melayu. Cek. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan Membawakan astagfirullah dengan musik pop biasa barat. Yuk. Wong Brazil menunggu Islam berhubungan terus istighfar bareng-bareng. Orang-orang berkulit hitam, para negro berhubungan masuk Islam di Chicago Selatan dan mereka istighfar bareng-bareng. Jazz, coba di jazz. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Mbah Surip istighfar. Reggae. Mulai sekitar 10-15 tahun yang lalu takbiran kan yang jalan. Nah musiknya biasanya genre apa? Dong. Yuk biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha
pengen takon kira-kira sing diberkahi Allah sing ndi iki mau. Sing keroncong. Ayo, takbiran keroncong. Ora apa-apa, cuman masalahnya Gusti Allah kira-kira seneng sing ndi ngono lho. Kan ya Nabi ngono ya. Allahu Akbar. Orientasinya keduniaan ataukah keakhiratan? Nek miturut kowe nek keroncongan itu keduniaan atau keakhiratan? Akhirat. Keroncong. Tenang. Jadi setuju ya? Keroncong tadi itu akhirat. Jadi sesuk kowe Jumatan nek iso keroncongan ya. Jadi kira-kira takbiran sing menurut sampean paling cedak dengan kelembutan Allah itu sing ndi? Yang lirih. Posisimu nang Gusti Allah iki posisi apa to? Arep yang-yangan apa arep dodolan apa arep njaluk? Bersyukur. Kowe nyuwun apa ngekeki? Kowe ngemis apa sedekah? Ngemis to. Nek ngemis kudu piye? Kowe sesuk ngemiso ya. Terus nganggo keroncongan. Allah. Kira-kira dikeki ora? Jadi tolong punya ilmu dan perasaan atau rasa atau pandangan atau pemahaman yang menyangkut itu semua. Jadi kebaikan tidak mesti baik kalau cara mengekspresikannya tidak baik. Ngerti ya? Ngerti kan? Kue sok nang bojomu, calon bojomu misalnya menyatakan cinta nanti. Aku cinta karo kue su. Ngerti ya? Kita tuh posisi sama Allah itu kan posisi tidak berdaya, posisi ngemis, posisi sujud, posisi jaluk-jaluk. Maka sama Allah kan untuk biayaan. Juga kepada Rasulullah kan untuk biayaan. Kalaupun kita toleran, kita menampung ada musik blues, oke, enggak apa-apa. Ning panggonane arep nek koplo ki angel panggonane. Keroncong ya iso golek panggonan, pop iso, blues iso, swing iso apa meneh? Dong. Reggae iso. Ning kan ana panggonane dhewe-dhewe. Nek ora percaya kowe jajal sesuk keliling nganggo musik reggae. Takbiran. Utawa jumuhan kae diiringi sadurunge adzan, sadurunge khotib munggah nganggo keroncong apa reggae apa syukur koplo. Jadi ngerti teman saya maksud saya, ngerti saya. Ayo lengkap ilmune iki lengkap, pengetahuannya itu lengkap. Ojo nganti wis bener-bener mlaku di Shirathul Mustaqim, di Shirathul Nubuwah, tapi kejeglong barang-barang sing sifatnya kadunya. Ojo meneh kok kowe urip biasa. Kowe iki qiraah itu kan keindahan tertinggi itu qiraah. Sing pinter qiraah sapa iki? Temen-temen anak-anak dari Lengkong. Sing lanang apa sing wedok ora apa-apa. Wandu ya ora apa-apa. Sing qiraah apik. Sing vokale apik ayo. Yang tadi loh. Siapa tadi? Yang mana? Vokal atro. Kene. Oh, iya belakang. Dapat. Jadi puncak segala musik di dalam kehidupan di dunia, di budaya dan peradaban itu adalah qiraah. Apa sebabnya? Karena qiraah wis ora butuh bantuan alat musik, gitu. Ora butuh gamelan, ora butuh saron, ora butuh demung, ora butuh biola, ora butuh apa meneh drum. Piye jajal qiraah diiringi drum.
Piye kuwi? Dia tidak memerlukan instrumen keduniaan, dia sudah jadi sebuah puncak keindahan yang langsung bersentuhan dengan Allah. Satu-satunya yang mengganggu para qori adalah kalau hatinya riya. Jadi dia dudu maca Quran ning kepengin namerke suarane. Terus di model-model selawatan koke Sidina Nabi ya. Jadi kadang-kadang itu sudah puncak, tapi kalau kamu keliru apa namanya makom batiniahnya kan tetap tidak berkah kan gitu kan. Jadi Kiai Kanjeng itu semua yang dibawakan, diaransir dan dilakukan itu diperhitungkan seluruh halnya. Ojo nganti iki wis apik-apik, wis seneng-seneng, wis enak jebul ora lulus, jebul kejeblong kepada maksiat. Maksiat itu ora menggon seks, maksiat itu kowe ora ikhlas karo Gusti Allah wis maksiat to. Kan gitu. Kowe ngaji tapi niatmu pamer swara wis maksiat to gitu. Jadi kita harus bersih sebisa-bisanya. Dan saya tadi masuk di sini sampai melihat iki ora ono wong mlebu neraka ning kene iki ora ono. Nek nganti ono aku demo. Demo terus langsung ditangkap karo malaikat Israel, terus pateni, diuripke meneh, pateni meneh gitu kan. Jadi saya sangat yakin dengan desa Lengtong ini, kalau saya melihat dunia yang penuh kezaliman, dunia yang penuh kemaksiatan, seluruh dunia global yang penuh kemunafikan, bahkan mereka itu menghina Allah tiap hari. Menghina Allah tiap hari. Misalnya kowe ndelok siaran National Geographic ya, menceritakan hutan, binatang macam apik banget tapi tidak pernah menyebut Allah toh. Ya, jadi orang ngakoni sapa sing gawe. Itu kan ngenyek to jan iki. Apa namanya? Melecehkan Allah. Jadi sak dunia iki isine iki pelecehan kepada Allah itu luar biasa. Sementara mlebu desa kene kabeh tulus atine, ikhlas gitu. Lugu, selawatan, gitu. Ngaji, pesantren, sak itu apik-apik kabeh. Upama ana desane paling pas petan kae karo ngrasani kan. Iki tok liyane apa lah. Sing ibu-ibu ngapusi ya kate ora ngapusi apa. Korupsi nol korupsi desa ini. Apa sing arep dikorupsi? Iku mangan kadang-kadang angel itu. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu semua saya ungkapkan supaya apa? Supaya kita menghitung secara kafah segala yang kita lakukan. Wong saiki ngimami kudu sing apik, ngimami sing kasar apa sing halus. Saiki nek musik itu puncak keduniaan, puncak materialisme musik itu koplo. Teler, mabuk, mendem, tawuran kan gitu kan. Saiki nek pancen koplo ki apik aku njaluk ngimami nganggo koplo. Piye ngimami nganggo koplo Mas? Rasa ya. Rasa to. Piye carane? Karena tidak semua bisa kamu kumpulkan. Makanya Kiai Kanjeng kebanyakan lagu-lagu saya itu tidak bisa dikumpulkan. Meskipun tetap bisa dirusak gitu ya, tapi kita usahakan supaya sesedikit mungkin yang bisa dirusak. Sebab saya iki wis penak-penak duwe ilir-ilir katanya Joko Tingkir gitu. Niru untuk merusak gitu. Ono Joko Tingkir ngombe dawet. Asu bajingan dasar. Kowe ora ngerti Joko Tingkir, kowe ora ngerti Sultan Haji, kowe ora ngerti Murid Sunan Kalijaga, kowe aja ngenyek banget lah. Kowe ora tepung ora apa-apa, kowe ora hormat, kowe ora memperhitungkan rapone aja ngenyek. Kowe tak dongake kualat ngono. Jadi hati-hati, setiap huruf yang keluar dari mulut kita itu kita perhitungkan betul supaya mendapat ridho Allah. Jangan sampai menjadi laknatullah gitu ya. Oke. Aku njaluk kira ama ya. Al-Fatah aja. Apal? Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sakarepmu. Tapi nanti gantian sama Mbak Nia sama Mas Islami. Apa sakarepmu apa wae sing kowe seneng. Tepuk tangan ndak apa-apa. Ini patriot dari Lengkong ya. Ponakannya Mas Imam berarti ponaan aku tingkat 2 gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini nek Jawa ki ana slendro ana pelok. Nek ilir-ilir ana lir-ilir ki kuwi slendrone. Lir-ilir kuwi pelok. Nek barat minor mayor misalnya mayor minor nek minor nek mayor misalnya piye to nek mayor itu lanang minor wedok ngene ya. Ya. Kalau Arab itu ada qiraah sab'ah. Ada qiraah sab'ah. Jadi ada 7 macam struktur nada. Aku takon iki mau apa namanya? Sindok. Apa? Mas Islami ini tadi apa? Masuk ke ranah soba itu. Soba. Kue Bayati sing populer di Indonesia itu Bayati. Bisa lah kue. Kue juga gampang terpengaruh sopo-sopo kue kudu madeg mandireng pribadi. Ojo mergo Jakarta ngono kuwi kue melu ngono kuwi ngono lho. Kue iki wong Lengkong. Lengkong itu bukan Jakarta, Lengkong bukan Jogja, bukan Arab, bukan Amerika. Lengkong punya kepribadian sendiri karena Allah yang mentakdirkan kamu jadi orang Lengkong, tidak mentakdirkan kamu jadi orang Betawi, gitu ya. Oke, aku ya Bayati. Mulai bismillah aja terus Ar-Rahman. Bayati. Coba Islami. Jadi nek iso kowe kira iki yang menguasai pitu kuwi. Meskipun pitu ki iso mencolot di tengah jalan gitu ya. Tapi nek iso ngerti, nek Jawa yang ngerti slendro, ngerti pelok, nek Barat ya kudu. Jadi kue kan sering rumangsamu kue lagu sholawat Arab, padahal kue lagu Barat. Contohnya apa? Allahumma arhamna bil Quran. Kue lagu Barat atau lagu Arab? Lagu Barat. Gitu ya. Terus nek malam kudus sunyi senyap, kue lagu Barat atau lagu Arab? Barat toh? Kue Kristenis sebelah ndi? Malam kudus sunyi senyap, kuwi Kristenis sebelah ndi? Apa ne sing Kristen kuwi? Kok aku dionek-onek kene ndi-ndi mergo kuwi. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Terus dinusoni. Itu haram atau syirik atau apalah gitu ya. Bid'ah sak piturute. Bid'ah iki apa toh? Bid'ah itu kan kudu urip iki. Bid'ah itu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain yang belum pernah ada. Misalnya apa? Pari tadi beras kok dadekke sego. Nah, sego tadi bubur apa tadi karak apa tadi sego goreng gitu ya. Dan seterusnya. Kalau urusannya ibadah mahdhu aja dirubah, kuwi bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau ibadah mahdhu itu bahkan sebaiknya di bid'ah. Berarti mosok pari arep kok krakoti langsung. Ya kudu kok tutu, nek jaman biyen saiki dihiler ya. Dadekke beras terus kok liwet. Kuwi wae ora cukup to, nek iso ya ana sayure, ana lodeh apa sayur bening apa rawon apa nek kene apa? Sing paling enak ning Banjarnegara. Apa? Urap. Oke. Lah nek ibadah muamalah di luar syariat Islam orang untuk bid'ah terus piye? Piye terusan? Manganmu piye? Terus
Pokoknya bid'ah adalah segala sesuatu yang Rasulullah tidak pernah melakukan, kamu melakukan itu bid'ah, betul enggak? Aku takon, Rasulullah tahu numpak Gojek? Bid'ah lah. Tapi kan tidak mengganggu dan tidak merusak apa-apa, malah apik tahu namanya bid'ah hasanah. Ngono ya. Rasulullah tahu mancing ora? Rasulullah tahu WA ora? Melu grup WA apa Kanjeng Nabi? Ora ono to? Nanti kue WA dosa ora? Wong WA kuwi bentuk komunikasi dengan bentuk silaturahmi yang baik asal kue memanfaatkan dengan baik. Jadi itu semua kudu ngerti juntrunge aja kabeh-kabeh titik haram. Aku takon wis aja nesu tapi ya. Kue nganggo CD ora? Celana dalam. Kancut. Nabi sapa sing tahu gawe celana dalam? Nabi Adam gawe ora? Nabi Adam ora. Nuh. Idris. Hud. Kanjeng Nabi Musa. Ora toh? Oh, bukan orang ngerti. Ya, orang ngerti, mungkin ada bentuknya sendiri yang beliau bikin entah dari bahan apa. Ojo njur. Kanjeng Nabi cetha keteke ora toh? Kanjeng Nabi tahu kaos kakian ora? Apa nek kaos kakian njur bid'ah, kowe nang dieng kaos kakian bid'ah ngono. Saiki Nabi Muhammad tahu nganggo sendok ora? Dari bid'ah ora nganggo sendok. Ini bid'ah hasanah. Ora apa-apa. Gitu loh. Apa kowe kaya pelawak bagi biyen mangan mie dibagi karo sapa kancane. Terus dhek mengentuk mie ning ora entuk nganggo sendok, dadi ngene iki. Dadi mengentuk rong ler kae gitu. Jadi makanya garpu itu penting, sendok itu penting karena keperluan zamannya berbeda. Sepanjang tidak melanggar, tidak menyakiti Allah, tidak menyakiti Rasulullah kan masalah ngono. Apa contohnya sing bid'ah ning apik apa? Contoh lainnya. Bendino bertaburan bid'ah sambrek. Angkot, handphone, apa meneh? Ayo angkot iki bis, kowe iki ya pekok. Angkot ya bis. Apa contohnya pitik ayam? Dan gitu, apa meneh? Kaos. Apa? Pengeras suara apa meneh? Lampu ana ning dudu listrik ngono to. Dadi nek masjid nganggo AC bid'ah ora? Ning apik apa ora? Apik to ora masalah, aja sithik kok salahke mergo bid'ah. Kanjeng Nabi nembang ya ora iso urung tahu to. Kanjeng Nabi nang Indonesia Raya ora ngerti dhek. Sesuk nek ning swarga ketemu Kanjeng Nabi takonono sing akeh. Kanjeng Nabi ngertos lagu Joko Tingkir mboten. Ya. Kanjeng Nabi panjenengan natos dahar apa? Rawon mboten. Suwe-suwe Kanjeng Nabi jengkel kowe jen bulasu kabeh. Ya ora mungkin Kanjeng Nabi ngomong nek kuwi nek aku gitu ya. Nek Kanjeng Nabi ora mungkin sangat halus, sangat sopan, sangat santun gitu kan. Tapi kan Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan atau memakai atau mengkonsumsi sangat banyak yang kita konsumsi gitu. Gitu. Orang mungkin Kanjeng Nabi kok godhog supermi. Orang mungkin Kanjeng Nabi apa meneh liyane sing kira-kira adoh ngono apa? Apa? Dawet ya orang Kanjeng Nabi dawet ora mudeng, ora tau ngrasake. Skoteng ya ora mudeng. Coca-Cola ya ora ngerti. Apa meneh jahe ya ora ngerti, kopi ya mungkin teh ya mungkin ora ngerti kok. Paling ning banyu putih to. Aja dinesoni wong ngombe kopi mergo Kanjeng Nabi ora tau. Kan selama ini ada aliran yang begitu to, rada kejem ngono kuwi. Rasulullah itu sudah memberi contoh lengkap. Ya ora mungkin kok lengkap piye. Wong zamannya berbeda kok lengkap. Rasulullah ternyata tahu belajar ngepit. Ora to. Rasulullah naik motor. Rasulullah kredit motor. Napa to? Iya. Jadi ya bodoh apa-apane aja banget-banget. Ngene ya. Jadi kita harus mengerti dununge konteksnya, penempatannya empan papane kabeh kuwi gitu ya. Termasuk lagu-lagu tadi itu kuwi nek selawatan ya sing kira-kira Allah seneng, sing kira-kira Kanjeng Nabi ora nesu ngono lho ya. Aja gedabikan, aja biayaan.
Dan salah satu puncak keduniaan di bidang seni suara adalah koplo kuwi. Kan gitu. Jadi koplo itu menurutmu ukhrawi apa duniawi? Duniawi. Nek selawat. Ayo nek ngono golek ana cara menyampaikan selawat yang ukhrawi, kan gitu kan? Aja duniawi. Gitu kan. Ngerti maksudku ya? Oke, alhamdulillah. Oke, saya aku njaluk satu selawat yang lembut. Aku njaluk khubah matin weh. Ya, Mas Rodong. Kemudian kita tawasulan. Tawasulan itu satu, bukan tahlilan, bukan. Tawasulan itu pokoknya upacara bareng ngemis nang Gusti Allah. Nyenyuwun nang Gusti Allah, muga-muga tak dongake kabeh iki dengan tawasulan. Iki kabeh iki sing peteng dalane dipadangke. Amin. Sing isi angel penggaweane dikai dalan. Amin. Sing isi urung entuk jodoh bengi iki ketemu. Amin. Sing urung duwe anak sesuk meteng. Kok banter men. Ayo kok aminmu banter kaya wis duwe wae, yo urung duwe. Kowe carane njaluk jodoh ngerti nang Gusti Allah. Nggih. Gimana? Kalimatmu mohon jodoh kepada Allah, kalimatmu apa? Ya Allah. Apa ya bila ngomong? Apa? Lah kan Api. merayu Tuhan dulu supaya itu. Ya Allah, aku tuh ingin sekali punya momongan. Nah, berarti kan aku dikai bojo sik toh. Orang langsung dikai momongan toh. Ya, gitu kan? Itu diplomasi, itu balaghah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena niatnya baik insyaallah kabul ngono ya. Aja njur dikai moro-moro duwe momongan. Ya. Jadi kayak komunikasi terus. Kayak ora cocok karo kowe. Iki ora gelem karo kowe. Apa ya guyon ya. Nek kowe ora iso guyon wong Kanjeng Nabi we guyon, Allah we guyon. Allah itu sangat humoris, maha humoris, luar biasa. Gawe cawe itu ayu, seksi, kemerabi gitu. Ning ora entuk dijemok. Gitu. Gitu. Disegel piye iki? Di portal. Nah, Yesus. Anek jan mboten angsal iki mbok ampun damel sing kaya ngoten niku. Apa sing seksi-seksi? Nggih damel wedhus mawon lah. Itu kan sebuah apa? Kemesraan. Jadi kita kiai-kiai kita dakwah Islam selama itu tidak pernah mengajari kita untuk indah, untuk bergurau gitu ya. Gitu kan. Jadi akhirnya kaku terus, metenteng terus ya ta. Jadi gue sak jam itu ora tahan. Nah, di sini kan kita coba komunikasi dakwah yang seger, Anda bahagia, nalari cetha kan gitu ya. Oke. Saya aku njaluk kowe ngerti hubwah matin. Kowe iso pakai ritme, iso pakai sapuan saja. Ayo Mas Odong ya. Kowe melu ya, kowe melu nurut Mbak Nia, Mas Islami. Hubwah matin, kol bisakan. Wal Fatah Aliyil Mu'taman.
itu dudu nyanyi, dudu pertunjukan, ya. Setelah itu bukan untuk didengarkan orang, tapi untuk supaya masuk ke dalam batinmu, karena Allah itu ada di dalam rahasia kelembutan jiwamu, betul enggak? Orang yang kono, Allah orang yang kono, ning jero, fikum, fi anfusikum itu ya. Supaya mengalir, sholawat itu mengalir bersama darah kita, supaya dia berdegup bersama jantung kita. Jadi bukan pertunjukan musik pop. Nah selama ini kan ono sholawatan, ono sholawat. Nek sholawat ki ya bersolawat, tapi nek sholawatan itu biasanya kan untuk pertunjukan. Terus orientasinya adalah didengarkan orang. Jadi akhirnya lomba-lomba, akhirnya tawur barang toh. Wah, ampuh-ampuhan, unggul-unggulan. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan di sini tumbuh kelembutan hati dari Allah dan kepada Allah. Tumbuh kelembutan hati dari Rasulullah dan kepada Rasulullah SAW. Karena yang dipanggil Allah masuk surga itu adalah siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang sunyi. Jawane suara ning asepi ngono ya. Jadi wahai jiwa yang penuh semangat, wahai jiwa yang kuat, wahai jiwa yang tentram, yang tenang. Jadi saya kowe tenang, saya insyaallah saya cedhak karo Gusti Allah ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Ilmu itu muncul dari ketenangan. Ya. Apa ora wong ngadeg Mas Angger sing ngadeg kudu kuine. Sing ngadeg apane to Mas? Apa? Osonnya mati tak pikir ngadeg. Ngadeg kira apa-apa anggar udu kuimu ngono ya. Nek kuimu ning omahku gitu ya. Nek ning kene ngadeg ora apa-apa anggar nutupi wong gitu. Oke, sekarang Mas Islami tolong, namanya siapa Mam tadi Mam? Takia. Wah. Namamu ampuh, Takia. Itu bahasanya biasanya dipakai oleh orang-orang Syiah, tapi pasti kamu bukan orang Syiah. Tadi selawat Kubu Ahmadin tadi bisa dituduh Syiah karena sanadnya Rasulullah, Ali, Hasan, Husain gitu. Terus kita dituduh Syiah. Bahkan kepolisian kemarin saya acara di Polwan. Polwan itu punya yang ini. Apa? Dan ini ki Polri ini ki terus presisi ini ki kayak wong Syiah. Ini ki lambang Polwan. Aku khawatir aku keliru ngene ini. Apa meneh keliru nang? Jangan dia. Jadi Mas Islami sama Mas Takia dirunding coba satu selawat, setelah itu tawasulan. Jadi kolaborasi duet selawat antara monggo Mas Takia. Tolong dirundingkan selawat apa yang biasanya Anda bawakan diiringi Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini juga bukan ahlu sholawat, tapi mereka mendukung gerakan sholawat sepenuhnya dan sudah berumur 30 tahun bersama-sama bersaudara. Kiai tahu ngerti Zainul Muhammad Zainul Arifin sing suaranya ampuh banget kan. Sayyidi ya Aba Bakr. Sekarang sudah meninggal sudah 6 tahun yang lalu. Sekarang digantikan oleh putra Zainul namanya Fakih. Fakih apa? Salat Badar biasa. Biasa apa yang versi Kiai Kanjeng? Oke. Fakih gantian sama Takiyah. Amin ya. Ilahi salimil umang dia gantian ya. Referen, kur, referen lagi terus Fakih referen ya. Gantian lagi ya. Ini. Jadi dulu ayahnya beliau itu vokalis utama Kiai Kanjeng, kemudian Allah memanggil 6 tahun yang lalu, jebul saiki anake wis gedene kaya ngene dan ikut Kiai Kanjeng untuk mendukung sholawatan juga. Salatullah salamullah
على ياسين حبيبي إلهي سلم الأمة من الآفات والنعمة ومنهم لأهل البدر يا الله من هابيل ومن لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين Bagaimana hajatnya Pak Imam dan seluruh keluarga Mbah Sajangi, Ahmad Sajangi, Mbah Sajangi ya. Ini hajatnya adalah membuka bangunan ini untuk manfaat masyarakat umum. Boleh Muhammadiyah, boleh NU, nek iso aja PKI. Betul ya, ora ono to ya. Siapa saja yang saling mencintai satu sama lain karena cinta mereka kepada Allah bersama-sama ya. Maka acara malam ini tawasulan. Tawasulan itu satu bentuk permohonan kepada Allah. Mas Helmi saya mohon menjelaskan, kemudian Mas Islami memimpin tawasulan. Ayo Mas Wil. Baik, Mbah Nun, teman-teman semua yang saya hormati, acara kita tawasulan ini sudah berlangsung sejak bulan Maret ya Mas Is, tanggal 11. Jadi sudah sekian bulan berjalan dan saya berharap teman-teman mengikuti terus perkembangan itu. Jadi dari satu tawasulan ke tawasulan, karena tidak hanya tawasulan itu membimbing kita atau memberikan kepada kita contoh tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah atau memohon pertolongan, menyampaikan doa dan lain sebagainya, tetapi juga ada kandungan ilmu di dalamnya, termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh Mbah Nun mengenai dasar dari tawasulan itu adalah perasaan lembut ya, perasaan halus di dalam hati yang mendasari kita di dalam bertawasul. Nah, pada tahap awal tawasulan itu saya belajar kepada Mbah Nun, mengikuti dan betul-betul merasakan bagaimana beliau itu kalau di dalam urusan berdoa atau kita mohon kepada Allah, mungkin kalau kita itu gampang ya, kita punya hajat apa tinggal nyari doanya, kita tidak menimbang kanan kiri kita atau dimensi-dimensi yang lainnya. Bahkan mungkin yang umum ya, kita berdoa pas kita itu punya keinginan gitu ya, pas saat merasa tidak punya kita tidak berdoa. Sementara Mbah Nun dalam tawasulan ini memberikan pelajaran banyak kepada kita. Salah satunya adalah kalau hubungan kita kepada Allah ini kan bermacam-macam kebutuhannya. Ada kebutuhan yang umum, misalnya kita butuh kesejahteraan, keselamatan, kehidupan di dunia dan lain sebagainya. Ternyata diam-diam secara implisit Mbah Nun itu mengajarkan kepada kita ada kebutuhan yang dirasakan dan itu mungkin secara nalar itu sulit
apa namanya, sulit tercapai gitu, seakan-akan mustahil. Dan bagaimana kalau seperti itu situasinya? Nah, Mbah Nun punya istilah mengemis kepada Allah, nyuwun paring-paring kepada Allah. Itu salah satunya adalah untuk urusan yang kita merasa ini, waduh berat ini, mustahil nih, hanya Allah yang bisa menolong. Dan bahasa mengemis, nyuwun paring-paring ini adalah satu kelembutan tersendiri yang pada waktu itu Mbah Nun memberikan nama untuk upacara tawasulan itu dengan tawasulan, tetapi dengan huruf sin, tawasul gitu ya, seperti yang umum mungkin kita dengar. Tetapi dalam perkembangannya, sebagaimana tadi saya singgung, ini proses pematangan teks, nas, dan bahkan proses memperpresisi dalam setiap tawasul itu berlangsung. Jadi sitati ayam yang dulu disampaikan Mbah Nun itu berlangsung betul, dan di tengah perjalanan itu marja kita Mbah Fuad juga memberikan wawasan yang sangat bagus menurut saya, karena beliau memberikan penjelasan antara tawasul dengan sin, kemudian ada tawasul dengan shod. Kedua-duanya menurut beliau itu memiliki kesamaan makna, tapi nanti ada sedikit perbedaan. Kesamaan maknanya adalah sebenarnya sama-sama proses kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa tadi itu. Hanya saja yang tawasul pakai sin tadi itu adalah memohon kepada Allah melalui perantaraan. Sementara kalau tawasul pakai shod itu adalah mendekatkan diri dengan kelembutan dan kehalusan. Gitu. Nah, sementara tawasul dengan sin itu mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan amal soleh, perantaraan amal kebaikan kita, kemudian nabi, kemudian orang-orang soleh dan lain sebagainya. Tapi kemudian pada cabang tertentu masih ada kontroversi, masih ada sebagian kalangan yang menganggap tawasul misalnya kepada orang soleh yang meninggal itu tidak diterima. Nah, pada saat yang sama Cak Fuad dengan melihat proses di mana dorongan yang membentuk tawasulan itu adalah nyuwun paring-paring kepada Allah, mengemis kepada Allah, satu kelembutan hati itu tampaknya yang paling pas itu adalah tawasulan dengan shod. Sekaligus dengan begitu menghindarkan tawasulan kita itu dari kontroversi tawasul yang sin tadi itu. Jadi ini salah satu contoh dari berkembangnya apa yang tadi beliau contohkan, harus dengan ilmu, dengan etika, dengan adab dan lain sebagainya. Itu dari perkembangan mengenai tawasul dengan sin dan shod. Tentu di dalamnya teman-teman bisa belajar lebih banyak, karena dari susunan awal sampai akhir itu Mbah Nun menyusunnya dengan dengan logik atau dengan jalan yang sedemikian rupa. Dari qobliyah, kemudian ada iftitah, kemudian ada salam li malaikatillah. Nah, ini Cak Fuad mengatakan tawasulan teks yang dibuat oleh beliau ini sangat khas. Salah satu penyebab beliau menyarankan dengan shod adalah kekhususan atau kekhasan teks tawasulan itu. Salah satunya terletak di salam li malaikatillah. Jadi menyapa para malaikat dengan rumusan kalimat yang barangkali jarang dipakai nih Mas Islam. Kemudian juga ada katur dumateng Kanjeng Nabi. Terus di dalamnya cara mengungkapkannya juga berbeda. Di sini beliau membimbing kita untuk memohon kepada Allah dan menghadiahkan Fatihahnya kepada Kanjeng Nabi dan yang lain sebagainya, itu dalam narasi atau redaksi yang berbeda. Illallahirrahmanirrahim lihadratin Nabi dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh atau dimensi kebaruan di dalam tawasul dan lain sebagainya. Barangkali sedikit ya, jadi jane ya ora bedane karo tahlilan. Tahlilan itu kan meneguhkan syahadat kita kepada Allah
bahwa kita mengakui dan meneguhkan Allah itu maha ilah, maha kuat, maha perkasa, pokoknya kita memohon hanya kepada Dia. Bedanya dengan tawasulan adalah di situ kita menyapa para malaikat. Bahkan saya daftar sampai 26 malaikat. Oke, sing urung kenal loh. Beliau semua itu mengawalmu tiap saat, dan kita tidak pernah diajari siapapun untuk menyapa para malaikat. Berarti dengan tawasulan ini kita menyapa para malaikat yang toh berjasa sangat besar kepada kehidupan kita setiap saat. Kemudian tidak ilah hadratin Nabi seperti biasanya, tapi ilallah illallahirrahmanirrahim li hadratin Nabi. Jadi bukan ilah hadratin Nabi, karena kita itu menujunya ke Allah tapi untuk Kanjeng Nabi. Jadi ilallah li an-nabi kan gitu. Saya mencoba membenahi konteks komunikasinya gitu. Ora aku nyalahke nek ilah hadratin Nabi salah ora. Monggo ora masalah. Nek menurut aku ora ilah hadratin Nabi tapi ilallah li an-nabi kan gitu. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian ada banyak paket-paket yang Anda bisa ngunduh atau download teksnya di caknun.com ya. Dan itu saya bikin luwes, Anda bisa full semua yang saya tulis maupun dipilih. Misalnya poin 1 iso kok pilih A apa B apa C, poin 2 iso A apa B apa C, jadi njupuk sisi tok ya ora masalah, sesuai dengan hajatmu ketika itu gitu ya. Jadi saya kira seperti itu Mas Islami yang akan memimpin, karena Mas Islami ini kiainya Kiai Kanjeng gitu ya. Yang hakiki kiai rada palsu sing nah Helmi iki janjane ming helm to. Ya tambah Helmi gitu. Oke, teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang semuanya konsentrasi kepada Allah di dalam dirimu masing-masing ya. Dan Allah itu tidak terbatas jumlahnya karena Dia esa atau tunggal ini ya. Sering kita tidak perhitungkan Allah itu jenis mengesakan Allah. Tahlil itu mengesakan Allah. Ora. Allah itu sudah esa, ngopo kok esa. Kowe ora iso mengesakan Allah. Ya. Kita meneguhkan kesadaran dan rasa bahwa Allah itu tunggal. Makanya kita itu selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah tok. Tidak pakai illa bin nabi, illa bil malaikah gak, tapi illa billah tok. Jadi Allah itu betul-betul satu-satunya tempat kita bersandar dan memohon dan ngemis-ngemis itu tadi. Kemudian kemudian kan Allah selama ini kan kita pikir kalau beriman kepada Allah itu hanya beriman kepada Allah, beriman kepada semua ketentuannya, beriman kepada semua ciptaannya kan begitu. Kowe kudu percaya nek iki sego, maka kamu makan. Nek kamu tidak percaya itu nasi, kamu tidak makan. Jadi percaya kepada Allah itu juga percaya kepada semua yang Dia ciptakan. Jadi nek kowe ndelok sego kowe kelingan Allah. Gitu kan? Kowe ndelok godhong wit-witan kelingan Allah. Yang namanya tauhid atau iman kepada Allah itu adalah setiap detik kemanapun kita mengucapkan apapun, melihat apapun, merasakan apapun, mengalami apapun, selalu merujuk kepada keesaan Allah, ketunggalan Allah, kekuasaan Allah. Makanya kan kita semua melakukan syawal tadi kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidak li yang lain, tidak lin nabi. Makanya saya tidak pernah berani menjadi panutan Anda. Gue aja ngenut aku. Kan banyak di mana-mana kan nek pengajian derek kiai itu. Aku nolak ojo derek aku. Ojo derek aku. Aku rene iki ora njaluk kok eloki. Aku ora mboten nyuwun panjenengan derek kula. Kula mriki ngajak panjenengan sareng-sareng kula derek Kanjeng Nabi gitu. Jadi itu saya coba benahi gitu ben iku derek kiai akhirnya kiai entuk apa wae. Boleh apa saja sembarang kok nut. Panutan kita itu Rasulullah, bukan kiai, bukan ulama, bukan saya, bukan siapapun. Panutan itu hanya Rasulullah. Karena jarak antara Allah dengan kita itu hanya ada Rasulullah yang sejati. Yang lainnya itu zonni, relatif, bisa benar, bisa salah, bisa ngawur, bisa tidak ngawur itu. Jadi
Aku termasuk aku, dadi kowe aja nganut aku. Aku ora ndek umat. Aku ora ndek pengikut, aku ora ndek konstituen. Mulane aku ya ora gawe parpol barang. Aku ora ndek ajudan barang. Aku ora ndek apa-apa, aku kepodo karo kowe. Kita itu tidak berdaya di depan Allah. Kita punya kekuatan itu pinjaman dari Allah. Kowe dhewe ora ndek apa-apa. Kowe ya ora ngerti 5 menit yang akan datang akan terjadi apa, kan ora ngerti. Oke, gitu kira-kira ya, Helmi ya. Jadi bedanya ada salam lima malaikatillah, terus kepada Rasulullahnya itu ada sholawat nur, terus apa lagi? Ada sholawat nur, ada pilihan-pilihan ayat. Ya. Jadi ada beberapa konteks atau ilat yang saya teguhkan di situ. Tinggal Anda pilih yang mana. Setiap kelompok boleh nyentang-nyentang semau dia sesuai dengan hajatnya. Dan alhamdulillah sudah berjalan di berbagai tempat, teman-teman Simpul-Simpul Maya juga sudah menjalankan tawasulan ini, Mbah Nun. Jadi nek mantenan kayak tawasulan wae. Tawasulan pokoknya muga-muga kue sakinah itu dengan tawasul kepada Allah, karena kita mohon kepada Allah dengan kelembutan hati, dengan kerendahan hati, dengan tawadhu, dengan akhlak sebaik-baiknya kepada Allah. Itu namanya tawasulan. Monggo Mas Islami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
Sadaqallahul azim. يا
صل على المعتدل بالقلوب الله 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 يا رب صل على المعتدل بالقلوب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.